Dengan penuh rasa syukur kita berkumpul di sini untuk bersama Bapak Uskup dan para imam untuk berdoa mohon berkat atas gedung serbaguna ini dan menyaksikan peresmiannya oleh Bapak Uskup Alusius Sudarso SDY. Marilah kita menyambut Bapak Uskup dan para imam menuju ke tempat ini. Kak Licin ya, Kak Licin. Kunci gedung serbaguna Santo Aloysius oleh Ketua Panitia Pembangunan kepada Bapak Uskup dan akan dilanjutkan penyerahan dari Bapak Uskup kepada Pastor Paroki Pastor Paulus Sarmono SDY. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, syukur dan pujian kita aturkan kepada Allah Bapa yang Maha Baik, yang telah menganugerahkan rahmat-Nya yang begitu melimpah untuk umat paroki Santo Yohanes Penginjil ini. Pada hari ini kita mengaturkan doa bersama untuk mohon kepada Allah sumber kebaikan agar Ia memberkati gedung serbaguna ini melalui tangan Monsinyur Alusius Sudarso. Hanya padanya lah kita bersyukur dan memohon perlindungan, penyertaan dan berkat-Nya untuk tempat ini. Semoga gedung ini menjadi tempat yang bermanfaat bagi semua umat. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia pembangunan, semua umat, dan para pemerhati serta para donatur. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia demi umat manusia dan menghendaki agar semua orang diselamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau selalu menyayangi kami, meski sering menguji kami juga dengan siksaan dan cobaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami secara aktif menanggapi panggilan kami masing-masing, agar pintu kerajaan-Mu tetap terbuka bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kasih mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, di usia Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu yang ke-93 tahun, Engkau menganugerahi kami sebuah gedung yang megah melalui uluran tangan kasih semua umat, para donatur, dan panitia pembangunan. Berkatilah mereka semua dengan anugerah-Mu yang melimpah. Kami mohon, semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami agar selalu bersyukur, berkembang dalam kasih akan Dikau dan akan sesama. Karena segala yang kami butuhkan telah Engkau sediakan bagi kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Pada suatu kesempatan Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang berkasih, para imam, Bapak Ibu, putra putri, para suster, kurator, dan saudara-saudara sekalian, kita renungkan sejenak apa yang disampaikan oleh Injil, bahwa dalam membangun kita mendasarkan pada Kristus sebagai penjuru. Tentu membangun kerajaan Tuhan, kita bekerja sama dengan karya Tuhan itu. Dan gedung ini yang sudah dimulai hari ini dinyatakan selesai dalam kebersamaan kita bekerja bersama Tuhan untuk membangun tempat ini. Rumah ini menjadi rumah, aula ini menjadi aula spiritual, tempat Roh Kudus hadir. Kita mohon berkatnya supaya Roh Kuduslah yang membangun kebersamaan kita ketika kita memakai aula ini. Aula ini hendaknya menjadi pusat pembangunan komunitas gereja, komunitas para ibu, komunitas anak-anak, orang muda, bapak-bapak yang akan memakai tempat ini, bagi para mahasiswa dan orang-orang muda, sehingga aula ini akan menjadi tempat pusat untuk bertumbuh dalam iman, tetapi juga bukan bertumbuh dalam kebersamaan kita saja, melainkan dalam kebersamaan
dengan masyarakat luas di sekitar kita, supaya gereja menampakkan wajah Tuhan di tengah-tengah masyarakat di Bengkulu ini. Nama yang diambil itu sama dengan nama pelindung saya, Santo Aloysius, dengan harapan tentu saja agar tempat ini juga menjadi tempat bagi orang-orang muda. Aloysius pelindung kaum muda, tetapi juga adalah pelindung kekudusan. Sebagai orang muda, Aloysius ingin memperoleh kekudusan dengan mendekatkan hidupnya dengan Tuhan. Maka semoga pelindung Santo Aloysius ini akan menarik putra-putri orang-orang muda untuk berkumpul, membangun kekudusan, dan ikut serta terlibat sebagai gereja, menunjukkan wajah baru di tengah-tengah gereja di Bengkulu. Oleh karena itu, marilah kita mohon berkat, kita doakan agar tempat ini memang menjadi pusat pertumbuhan hati dan iman kebersamaan umat, terutama di paroki kita tercinta. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, kami bersyukur atas segala karyamu yang maha agung. Engkau telah mengutus Yesus Kristus, putramu, ke tengah-tengah dunia. Ia juga hadir sekarang ini di tempat ini. Ia telah membimbing, menuntun kami menuju kepadamu. Maka kami mohon, pandanglah dengan rela, berkatilah gedung serbaguna ini dengan berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar menjadi tempat yang berguna bagi seluruh umat untuk bersama-sama mengambil bagian membangun iman akan Dikau. Utuslah Roh Kudus-Mu pula untuk menyucikan dan melindungi bangunan ini agar terhindar dari segala mara bahaya dan senantiasa menjadi sarana yang aman dan nyaman bagi semua orang. Berkatilah pula semua umat yang memanfaatkan tempat ini agar dengan penuh tanggung jawab turut memelihara dan menjaganya. Karena dari tempat inilah kami membangun persaudaraan, menimba semangat iman dalam pelayanan kepada gereja dan kepada sesama manusia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Putra-Mu yang terkasih telah wafat pada kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia. Kami mohon kepadamu ya Bapa, sudilah memberkati salib-salib ini yang akan dipasang pada tiap-tiap ruangan gedung ini. Teguhkanlah iman kami agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kemahakuasaan dan kebijaksanaan. Semoga dalam hidup yang kekal, kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Puji syukur nomor 500. 3 Romo David, keempat Romo Andri, kelima Romo Gono, keenam Romo Chandra, dan ketujuh Romo Suryo.
sabda karunia. Sinabi hati umatmu, buatlah kami mengenang Panitia pembangunan dan semua umat ini telah Engkau berkati gedung ini. Semoga dalam namamu kami senantiasa bersyukur dan memuji Engkau atas kebaikan-Mu yang setiap saat kami terima. Bersama semua umat-Mu kami satukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para sekarang kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi syukur di dalam gereja. Untuk perarakan menuju gereja supaya dilakukan dengan tertib, tidak usah berdesak-desakan. Yang pertama, yang paling depan adalah kelompok kur dan juga pastor yang lain. Untuk itu
Bapa yang Maha Kuasa, melalui Yesus Putramu, Engkau telah mendirikan gerejamu. Kini buah pewartaan Injil bertumbuh berkembang di paroki kami mencapai usia 93 tahun. Melalui Yesus Kristus Sang Gembala dan Imam Agung, Engkau juga menganugerahkan sakramen imamat kepada Romo Paulus Sarmono, SC, Romo Emmanuel Deus CD, Romo Lukas Adiseswo Sasmito, dan Romo Vincentius Sri Herimanto SC selama 20 tahun ini. Maka kami mohon sertailah kami agar kami semakin berkembang dan bertumbuh berbuah melimpah di paroki ini. Sertailah pula seluruh perjalanan panggilan hidup para romo yang merayakan pesta imamat, khususnya Romo Paulus dalam melayani dan menggembalakan umat di paroki kami yang sudah berusia 93 tahun. Semoga Injil Putramu berkembang dan kerajaan-Mu sungguh hadir di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu
dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Ke hulu mencari ikan layang-layang, menggoreng ikan sampai kering. Umat Bengkulu yang tersayang, izinkanlah kami sharing. Sebenarnya saya dulu berharap bahwa yang menghabiskan saya dan teman-teman itu adalah Monsinyur Aloysius Sudarso, karena saya orang Tukumulyo dan setelah 22 tahun tidak ada tapisan untuk orang Tukumulyo, apalagi yang menghabiskan orang Tukumulyo, semestinya luar biasa. Tetapi ya apa boleh buatlah, karena Monsinyur diminta untuk tunggu rumah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya membuka-buka apa yang tersimpan di dalam map saya bertahun-tahun, dan saya masih ingat puisi yang saya tuliskan pada saat saya mau ditabiskan. Puisi saya itu bunyinya begini: tatkala ku direncanakan telah kau tanam, meski belum sadari dalam masa remajaku, namun kau tetap merayu, karenanya ku tetap melaju. Dalam waktu ku sadar diri, hidup ini pemberian, sebab itu ku serahkan kembali padamu, plus labanya kalau ada. Heneng, hening, eling, itu dasar ketemukan di Tuhan, tentu juga dalam pengabdian. Banyak orang tak mengerti jalan ini, tetapi bagi kami ini tanda kerajaan Allah. Tentu juga bagi mereka yang mau mengerti.
Itu yang saya tulis pada waktu itu dalam perjalanan dari Lampung ke Palembang saat sebelum dikabiskan. Saudara-saudari yang terkasih, dari puisi itu ketika saya renungkan kembali sampai 25 tahun ini, kami menyadari bahwa hidup kami adalah pemberian dari sang pokok anggur. Maka tepat sekali dekorasinya di situ ya. Di sepeda itu ternyata digantungi pohon anggur dengan anggurnya. Tapi kayaknya anggurnya itu hanya tempel saja. Hanya sayangnya sepedanya itu kayaknya tidak menunjukkan kami. Kami kan belum tua-tua seperti sepeda itu. Pokok anggur itu adalah untuk tabusan kami, dan kami merasa bahwa sang pokok anggur itulah yang telah menghidupi kami selama ini. Maka kami yakin bahwa tanpa dia, tanpa sang pokok itu, kami tidak akan hidup. Kami akan menjadi kering dan pasti tidak akan menghasilkan buah. Maka yang saya hayati di dalam kehidupan saya yang menjadi hal penting adalah yang saya tuliskan di dalam puisi tadi, Renung Hening Eling. Bagi saya ini merupakan hal yang sangat penting. Berdoa, beribadah, berpuasa, bagi saya merupakan jalan untuk mempersatukan diri kepada sang pokok itu. Saya sangat yakin bahwa hanya bergantung dan menempel serta mengikatkan diri pada pokok anggur itu, saya memperolehkan inspirasi di dalam kerasulan saya. Yang ketiga, saya merasa bahwa bersama dengan umat yang saya gembalakan, dengan berpindah-pindah paroki itu, saya tetap merasa bahwa saya dididik, dikembangkan, dan dibesarkan oleh umat. Saya bukan hanya memberi minum yang menyegarkan, memberi makan kepada domba-domba, tetapi sebagai gembala, saya juga diberikan inspirasi, dikembangkan, dan dididik oleh umat. Yang saya pegang di dalam kehidupan saya, dimanapun saya berada, sebagai gembala saya harus kreatif. Maka saya selalu belajar, dan mengabdi diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya kira saya nggak usah panjang-panjang sharingnya. Kira-kira itulah yang saya hayati. Saya sekarang persilahkan Romo Iman selanjutnya. Bapak Uskup, para Romo, para suster, bruder, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Saya tidak punya pantun, pun tidak punya puisi. Kalau saya lihat kembali foto ketika kami takisan, badannya masih kurus krempeng, masih kecil-kecil. Sekarang sudah, kalau dulu masih seperti anak kecil yang masih ingusan itu, sekarang sudah amit-amit, banyak yang besar, sudah mulai kusut, sudah mulai tua dan seterusnya. Waktu itu seingat saya, ketua panitia ada di hadapan kita, ada di tengah-tengah kita, Romo Marcito yang ada di sana itu, yang menjadi ketua liturgi, Romo Agus yang ada di sini, kalau nggak salah. Dan saya kira tidak akan pernah sampai 25 tahun seperti sekarang ini dirayakan dengan
Kami hanyalah rantingnya saja yang tidak bisa hidup kalau tidak dicangkokkan, kalau tidak mendapat pasokan makanan dari sang pokok tanggung. Kami adalah manusia yang lemah, yang diambil, yang dipilih oleh Tuhan untuk ikut serta bersama dengan Tuhan, membagikan berkat-berkat-Nya, membagikan rahmat-Nya untuk kita sekalian. Karena itu pada kesempatan yang istimewa ini, saya hanya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda sekalian, untuk para Bapak, untuk Bapak Uskup, untuk para romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Satu permohonan hanya, ingatlah kami selalu melalui doa-doa agar kami, khususnya saya, tidak lupa bahwa kami ini adalah imam. Terima kasih. Bapak Uskup, saudara-saudari, para romo, suster, saya ingin mengamini kata Romo Emmanuel. 25 tahun yang lalu di paroki saya imut-imut. Berat badan saya ingat 55 kilo. Romo Emmanuel dulu ganteng sekali. Romo Paulus Sarmono dulu belum kelihatan buncit. Tapi ada sesuatu yang ingin saya ceritakan di tempat ini. 25 tahun yang lalu, di waktu saya sedang sendirian, Romo Paroki pergi ke stasi. Kalau Monsinyur disuruh tunggu rumah, pada waktu itu saya juga disuruh tunggu rumah, giliran untuk melayani umat di kota. Kira-kira jam 10.30 ada yang mengetok pastoran. Seorang pemuda kurus, pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan. Saya juga waktu melihat agak bingung, ini dari mana, ini siapa. Lalu saya tanya, Mas mau apa? Pak, saya boleh masuk? Saya lupa kalau ada tamu harus disuruh masuk juga. Karena melihat penampilannya. Silakan duduk. Lalu dia menyerahkan satu surat, sobekan surat. Saya baca. Surat itu menyatakan bahwa anak ini baru saja dibebaskan dari penjara. Ada ya lembaga permasyarakatan ya, LP di sini ya. Lalu saya mengatakan, mengapa kamu membawa surat ini ke sini? Tahu jawabnya? Saya disuruh para penjaga, para sipir untuk membawa surat ini ke gereja. Apa urusannya dengan gereja? Karena saya baru saja dibebaskan dari penjara, Pak. Saya tidak punya apa-apa. Uang tidak punya, bajuannya yang saya pakai ini. Lalu mereka mengatakan, pergilah ke gereja, di sana kamu ketemu banyak orang baik. Di sana kamu ketemu banyak orang baik. Di gereja itu yang mengatakan, saya yakin bukan orang Katolik. Kalau orang Katolik dia pasti akan menjadi baik di sana, tidak usah harus tunggu di gereja. Lalu saya mengatakan, karena kamu sudah mengatakan bahwa di gereja itu ada orang baik dan saya ada di gereja, saya ingin jadi baik. Lalu saya suruh mandi di kamar mandi yang ke kamar makan itu. Saya suruh makan, saya beri pakaian saya, dan buncin itu yang paling satu-satunya buncin yang paling bagus itu saya berikan karena ukurannya sama ya waktu itu. Lalu saya tanya, kamu mau kemana? Mau pulang, Pak? Saya lupa namanya, tapi daerahnya dekat Kaur. Ada yang dari Kaur di sini. Mudah-mudahan tidak ke sini untuk masuk daerah. Dari sana.
menemukan saya butuh untuk ongkos, untuk biaya, dan saya butuh beli sedikit oleh-oleh untuk emak saya. Karena emak saya sendirian mungkin lama menunggu saya. Kok bisa lama menunggu? Sebetulnya saya waktu itu hanya mau datang ke Bengkulu untuk melihat kota Bengkulu. Tapi karena lapar saya mencuri di warung, harus penjara. Menemukan orang baik di gereja. Dan disitulah yang saya ingat bagaimana untuk menjadi baik. Saya betul mungkin waktu itu Yesus rindu untuk dikunjungi, tapi saya nggak mengunjungi. Akhirnya Yesus yang mengunjungi ke gereja melalui anak itu. Dan saya harap saya masih bisa menemukan orang baik di paroki ini. Dan ternyata memang masih banyak yang baik. Kalau tidak yakin, sering-seringlah main ke gereja, pasti akan menjadi baik. Dan ini pula yang menggugah saya untuk menjadi seorang imam yang baik. Dan untuk menjadi baik ternyata harus berjumpa dengan Yesus melalui orang atau umatnya. Kerinduan saya yang paling mendalam untuk bisa menjadi romo di paroki. Saya di sini ditabiskan tahun 94 November, tapi di bulan Januari awal tahun 96 saya sudah disuruh berangkat ke misi ke Filipina selama 20 tahun saya di sana. Ke Vietnam 3 tahun, pulang lagi ke Jogja, belum sampai 3 tahun, masih menikmati lodeh lompong di sana. Lodeh lompong itu biasanya lompong itu apa itu bahasa Bengkulu? Tales. Tales untuk makanan babi, tapi di Jogja itu makanan yang sangat eksotik, dicari oleh banyak turis. Ternyata saya mendapat tugas lain, yaitu untuk bisa menjalankan perutusan dari kongregasi membantu Romo Jenderal sebagai Dewan Jenderal di sana. 25 tahun menjadi imam, Tuhan memberi lebih banyak kebaikan. Semoga Romo Provinsial Indonesia yang ada di sini mengingat kerinduan saya. Karena saya harap tidak lebih dari 5 tahun saya akan ditugaskan di sana. Kerinduan untuk bisa menjadi seorang yang baik di tengah-tengah umatnya, karena di situ ada perjumpaan, yaitu perjumpaan di mana Tuhan melalui umatnya bisa menyentuh semangat panggilan sebagai seorang imam. Semoga juga gereja di Bengkulu ini masih bisa dikatakan baik oleh mereka yang ada di luar sana. Seperti sebagaimana 25 tahun yang lalu saya dilahirkan menjadi imam di paroki ini. Saya ditabiskan dan waktu itu saya diakon di paroki ini. Sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih karena umat di sini ikut membantu semangat imamat saya, panggilan saya untuk bisa bertahan 25 tahun. Tuhan memberkati. Iman kepercayaan kita dengan mendaraskan sana. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Anak yang segala kekuatan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, kudus Allah
senantiasa menganugerahkan rahmat yang melimpah kepada kita semua. Kita bersyukur dan memuji kebesaran yang itu. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa, sumber kebaikan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa membimbing kita semua dengan Roh Kudus-Nya dalam usia paroki yang ke-93 tahun ini, agar kita berpartisipasi membangun gereja paroki kita dalam semangat persaudaraan sejati, semakin kuat dalam iman akan Yesus Kristus, menjadi garam dan terang dalam kasih, persaudaraan dan kedamaian dimanapun kita berada. Marilah kita mohon. Bagi Romo Paulus Sarmono SC, Romo Emmanuel Pedro CD, Romo Lukas Hadisiswo Sasmito SC, dan Romo Vincentius Sri Kalimanto SC yang merayakan pesta 25 tahun imaman. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, pandanglah kiranya dengan rela hamba-hambamu ini yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk menjadi abdi dan membagi rahasia-rahasia penebusan. Semoga Engkau melimpahkan rahmat-Mu supaya mereka senantiasa dengan setia melaksanakan jabatan imamatnya melayani kami umat ini. Marilah kita mohon. Bagi panitia pembangunan, para donatur, dan semua umat yang berpartisipasi membangun gedung serbaguna Santo Aloysius, semoga Allah Bapa yang Maha Murah memberkati panitia pembangunan, para donatur, serta semua umat yang berpartisipasi membangun gedung serbaguna Santo Aloysius. Berikanlah rahmat yang mereka butuhkan dan sertailah mereka dalam karya, usaha, dan pekerjaannya. Semoga gedung yang sudah diberkati hari ini berguna bagi perkembangan iman umat. Marilah kita mohon. Bagi panggilan hidup menjadi imam, biarawan, dan biarawati, semoga Allah Bapa memanggil anak-anak kita untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Dan semoga Bapak Uskup, para imam yang hadir di sini, dan semua imam yang berkarya di Keuskupan Agung Palembang diberikan semangat dalam pelayanan dan kesetiaan dalam imam. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Murah, dengarkanlah permohonan. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu dan selalu bersyukur di usia paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu yang ke-93 tahun ini. Semoga kami dapat melanjutkan kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat di Bengkulu ini, dan semoga imam-imam yang berkarya Kau berkati supaya membawa kabar sukacita di tengah-tengah masyarakat kami ini. Permohonan